air terjun Dewi Rengganis dan Jaran Goyang. Itu katanya Jaran Goyang itu bisa menyembuhkan penyakit, bener nggak sih? Iya, iya. Bahkan sampai sekarang itu dipercaya sama masyarakat. Justru berdasarkan penelitian saya ini ya, tamu-tamu yang dari luar itu sebenarnya lebih cenderung ke pengobatan, bukan berwisata. Bukan wisata. Gitu. Nah, sebelum Pak Kades menggarap wisata air terjun itu selama ini memang nggak tergarap, Pak? Atau dibiarkan saja? Dibiarkan saja gitu. Ini kita beri nama 99 karena terdiri dari 99 jenis tanaman buah ya. Jadi di lokasi ini Mas ada 99 jenis tanaman buah gitu, seperti itu. Saya tidak mau ketika ada pengunjung ke sini dengan uang masuk sekian, di sini justru ada kekecewaan ya atau membawa hal-hal yang kurang enak, tidak mau. Lebih baik kalau sudah dulu gitu, kita buat daya tarik dulu gitu kan. Jadi selama akhir-akhir ini kita fokus ke daya tariknya dulu. Dan saya meyakini atas semangat spirit yang dikembangkan oleh Pak Hasyim sebagai Kepala Desa Guyangan, saya kira menjadi desa maju itu akan cepat untuk bisa diwujudkan. Hai, Assalamualaikum Sobatin. Jumpa lagi dalam Kopi Times, obrolan santai yang membangun, inspiratif dan juga positif. Tentunya dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Salah satunya adalah Mas Malik Haramain. Dan saat ini kita berada di Desa Wisata Guyangan di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Tentu saja ditemani oleh Pak Kades, Pak Hasyim. Dan kita akan bincang dengan beliau berdua tentang desa wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo, tentu saja masih berhubungan dengan BUMDes. Nah, kita simak obrolan kami seperti berikut ini. Ya, Sobat Tim, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kades dari Desa Guyangan, Pak Hasyim. Pak Hasyim, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mbak. Mas Malik? Baik, Alhamdulillah. Ini kita ketemu lagi dengan konsep desa wisata yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Nah, ini konsepnya sangat unik menurut saya karena pada saat saya pertama kali bermain di kesini ya Pak ya, tahun 2018. Akhir ya, 18 akhir ya. 18 akhir itu sangat indah, sangat indah. Tapi sempat saya penasaran juga ini kenapa Pak Kades ini punya konsep desa wisata seperti ini seperti apa gitu loh Pak Hasyim. Mungkin Pak Hasyim bisa menceritakan awal mula desa wisata Guyangan ini muncul. Memang ya mimpi saya Mbak ya, mimpi saya Guyangan ini kan ada 8 dusun ya. Ada 8 dusun. Maunya saya itu satu dusun itu ada satu wisata lah. Satu wisata yang diangkat sesuai dengan potensi dusun itu sendiri. Kebetulan kalau di sini ini termasuk dusun Jaran Goyang ya, makanya air terjunnya itu kan air terjun Jaran Goyang ya, kan dusunnya memang Jaran Goyang. Dusun ini pun mungkin ya diambil dari sana, dari nama air terjun Jaran Goyang itu. Jadi 8 dusun ini yang saat ini sudah berjalan, ada 4 dusun sudah kita renovasi, sudah kita kelola gitu. Termasuk rest area itu dusun timur. Jadi rest area atas taman bunga-bunga itu dusun timur itu mau dijadikan tempat transit orang yang berkunjung ke Guyangan, wisatawan gitu. Jadi dari sana kita siapkan jeep nanti, ojek wisata istilahnya, sesuai dengan maunya mereka tamu-tamu itu. Kalau mau pakai jeep kita siapkan jeep, pakai ojek wisata, pakai ojek sepeda misalkan kita siapkan itu untuk keliling Guyangan. Misalkan mau ke air terjun, mau ke Taman Buah, Kampung Duren, Kampung Bukan gitu. Seperti itu Mbak, di sana. Terus yang kedua dusun sini ya ada taman Taman Edukasi 99 ini. 99. Kenapa 99 Mbak? Ini kita beri nama 99 karena terdiri dari 99 jenis tanaman buah ya. Jadi di lokasi ini Mas ada 99 jenis tanaman buah gitu, seperti itu.
ada sirsak madu, ada duren, ada pukat, ada Memang 99 jumlahnya. 99 buahnya. Bisa dibuktikan. Sebenarnya juga ya? bisa dibuktikan. Ini Pak Sebenarnya Pak Malik mau menghitung. sebenarnya ya kalau Nanti kita coba, nanti kita dihitung coba semua kita ya, kita kan pernah didatangi apa ya dari ITB ya. Benarkah di sini ada 99? Coba dicek aja. Ternyata beliau itu berkunjung ke sini ya, bertugas mau ngecek ini kebenaran ini ya. Ternyata setelah diteliti itu di atas 100 ya kalau semua ya. Di Di atas atas. 100 ya gitu ya. Aku enggak dimasukkan sama Winda biar lebih diingat wis 99. 99. Filosofinya apa itu Pak Kades? Ya, yang pertama sebenarnya tujuan saya biar apa ya? Biar bisa diingat lah, mudah diingat lah gitu ya. Oke. Gitu. Karena ada makna tersendiri nanti seperti itu. Asmaul Husna mungkin ya? Husna, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dilihat benar, kalau dihitung benar, mungkin jenis buahnya memang 99 Pak. Karena mungkin durian, nanti duriannya ada berapa? Ya, durian aja ada 7 jenis, Mbak. Ada 7 jenis. 7 Ada jenis. 7 jenis durian di sini. Apukat, itu nanti Apukat, ada berapa? apukat juga ada 5 di sini ya. Ada 5 jenis. Ada 5 jenis ya, gitu seperti itu. Nah, kalau melihat klausulnya gitu ya, di Cafe 99 ini dulu tempatnya sangat gersang gitu. Gersang, ya awalnya memang gersang. Jadi tahun 17 ya, tahun 2017 masih gersang. Saya ada kok anunya apa? Dokumennya itu ada jadi gersang. Kita mulai menanam itu tahun 2018 gitu. Jadi setelah buka jalan ini kan sebenarnya jalan membangun Mas, kita membangun jalan membabat ya selama 8 bulan itu. 8 Kita babat bulan. jalan itu karena jalannya sangat terjal gitu. Jadi saat itu kita banyak peralatan-peralatan yang hilang, sudah ketika jatuh sudah bisa diambil lagi, sudah hilang gitu. Bahkan ada beberapa teman itu jatuh masuk rumah sakit gitu. Karena memang jalannya terjal seperti itu. Itu kita lakukan selama 8 bulan ya. 8 bulan. ya. Itu Jadi, kerja bakti itu. Kerja bakti Mas, kerja bakti Mas. Awalnya itu 60 berapa gitu. Minggu pertama, minggu itu asyik rajin, tapi minggu berikutnya wis mulai berkurang gitu. Sampai yang menetap itu insya Allah ada 23 teman ya yang menetap sampai selesai, sampai tembus ke air terjunnya itu. Bentar Pak Kades. Kenapa Ini memilih? apa namanya? Memang potensinya wisata, perkebunan, memang itu potensinya, Pak. Ya memang karena ada wisata alamnya itu air Wisata terjun alamnya, kan, air kita terjun. akan itu potensi itu kita akan potensi itu kan. Untuk melengkapi kita buat ini taman buah ini gitu. Perkebunan ya. Jadi kita menunjukkan bahwa di Guyangan ternyata bisa ditanami buah duren gitu kan. Ada pohon jeruk, ada pohon gitu kan pukat gitu kan, ada abiu, ada sirsa gitu. Iya, kalau bahasa Inggrisnya itu out of mind ya Pak ya. Ini kan tempat gersang gitu. Gersang. Kenapa dipilih gitu loh? Kenapa dipilih untuk Justru itu kita cari yang gersang memang, Mbak. Gitu. Untuk membuktikan gitu ya. Loh, ternyata ini kok bisa gitu Ada kan. potensi, Ya, ini kok bisa tergantung ya tergantung pemikiran kita lah gitu. Apalagi tujuannya kan untuk edukasi buat pembelajaran juga tidak gitu kan. diuruk ya Pak ya waktu itu dia? Oh, enggak murni ya. Tadi Pak. Terus bagaimana saluran irigasi kan pasti Ya, tahun 2000 makanya di periode kedua ini memang saya fokus ke desa wisata ya. Pertama yang Wisata. kita benahi itu irigasi, Pak. Irigasi. Irigasi. Ya, bangun irigasi itu dana DD itu fokus ke irigasi ya. Bisa dicek itu mulai tahun 2000 irigasi yang iya, di sebelah sini ya, 2016 2 tahun bangun irigasi sampai nyampe sini gitu dia. Alhamdulillah sekarang masih sisa 2 kiloan lah gitu. Nah sebelum Pak Kades menggarap wisata air terjun itu selama ini memang nggak tergarap Pak? Atau dibiarkan saja? Dibiarkan saja gitu. Dibiarkan saja. Nah setelah kemudian Pak Kades garap, kira-kira ada pengaruhnya nggak? Baik terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap PAD-nya desa gitu. Ada Mas. Karena memang kita ya bergerak di bidang wisata ini kan tujuan utama kan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mengangkat ekonomi kan gitu kan. Ya ada sangat terasa. Sangat terasa. Waktu itu bahkan tahun 2019 sebelum Covid itu, jadi masyarakat sekitar ini sudah semua insya Allah sudah menikmati ya, walaupun cuma dengan cara menjual sayur atau buah di depan rumah itu, jadi nyiapkan tamu-tamu yang mau pulang ke itu lewat sana kan masih belanja gitu. Jadi Sangat efeknya terasa ya. jelas ke masyarakat ya. Itu ya.
ini kan ada COVID ya kemarin ya. Itu juga terasa impact-nya itu. Iya, macet kita. Macet gitu. ya. Iya. Macet total. Macet total kita. Gitu. Baru Nggak kemudian punya rus sudah gitu. Tidak punya Nggak punya rus, tidak bisa. tidak gitu. punya udah seperti kiamat ini. Jadi selama 2 tahun 4 bulan ini kita drop sudah. Drop, Nggak bisa ya. ngapa-ngapain sudah gitu. bahkan dari Bahkan desa pun tidak bisa membantu banyak. Nggak untuk bisa, itu. iya. Karena sudah ada program lain gitu kan. Ya, program BLTD. seperti itu, Baru ya. kemudian bangkit lagi. Nah, ini baru 1 bulan ini kita mau mengembalikan lah gitu istilahnya ya. Kita mulai berbenah, mulai Agustus kemarin kita berbenah untuk membangkitkan ya keadaan ini lagi gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi. Mulai lagi ya. Sudah mulai lagi. Ini merenovasi, merecovery semua ini kira-kira habis berapa Pak Kades biayanya itu? Ini dana yang masuk insya Allah di atas 5 miliar sudah. Udah 5 miliar ya? Di atas 5 M sudah. Berapa tahun? Untuk membangun Untuk ini. membangun ini ya? Dari 2018. Mulai Dari tahun 18 ya 2018. Ya. Itu dari dana desa ada bisa bantu Dana desa ini. dana desa Kita ya? iya mau pakai dana apa Kak? Fokuskan iya. Dana desa. Memang lucu ya awal kita bergerak di bidang ini pro kontra ya gitu ya. Ya. Ada sebagian masyarakat juga yang beranggapan di Pak Tinggi ini waras apa enggak ya kok jalannya ketek mau dibangun gitu Ya, kan seperti ya, itu ya, kan. ya, Ya saya biarkan aja juga enggak didengar yang penting tujuan saya nyampe lagi ini kan. Alhamdulillah ketika ini terlaksana ya justru yang banyak komplain itu yang menikmati tuduhan gitu ya seperti itu. Biasa Tapi kadang alhamdulillah, masyarakat ya. itu apa namanya mungkin enggan lihat prosesnya tapi setelah hasilnya Ya. kelihatan gitu. Ya maklum lah mereka kan enggak paham tujuannya apa ke depan gitu kan. Kan tidak disampaikan juga, tidak diumumkan juga ya Pak kemana. Memang untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang paling tepat ini Mas Malik ya melalui bidang ini wisata ini. Wisata ya. Jadi ketika kita bergerak di bidang wisata semua kena gitu. Semuanya kena. Semua kena. Apalagi berbasis edukasi lah. Edukasi. Gitu. Semua kena. Ini dikelola BUMDes ya? Pak Kades? dikelola BUMDes. BUMDes ya. Di tahun 2018 ya awal Belum ada BUMDes ya kan gitu kan. Belum ada BUMDes BUMDes, ini ya. terbentuk kan sudah berhasil loh Pak. BUMDes ini terbentuk tahun kemarin kan gitu kan. 20 ya. Iya. Tahun kemarin lah gitu. Masih berbadan Jadi, Dia belum berbadan hukum. Biar lebih akurat, lebih pas wis kita alihkan ke BUMDes biar kalau kita sertakan modal di situ juga BUMDes seperti itu, Pak. Karena ini kan tujuannya wisata berbasis masyarakat pada akhirnya. Berbasis masyarakat. Jadi kita ini bukan cuma mau membangun di titik ini aja, mau membangun masyarakat Guyangan. Utamanya di bidang ekonominya. Di bidang gitu. penguatan ekonomi. 2018 ketika pertama kali berdiri wisata edukasi ini sudah menghasilkan PAD Pak. Iya, sudah. Sampai berapa? Itu hanya di parkir aja ya, di parkir aja. Parkir. Iya, di parkir aja. Oh ini masih gratis ya? Gratis. Oke. Jadi kita narik biaya itu ya dari parkir ya. Parkir. Kalau sepeda motor itu 5.000, mobil 10.000. Itu sudah sampai berapa Pak? Seperti itu. Sampai berapa? Kemarin sebelum Covid itu 3 bulan kita sudah ada kas 20 juta lebih sudah. Gitu. 3 bulan ya itu ya. Dari parkir saja Parkir Pak. saja. Iya. Bayangin kalau misalnya masuk dikasih retribusi. Dikasih retribusi. Tapi ke depan mau retribusi, Pak? Tiket, pakai tiket gitu. Sebenarnya maunya iya, tapi kan kita harus melayakkan dulu lah, Ya. gitu kan. Saya tidak mau ketika ada pengunjung ke sini dengan uang masuk sekian, di sini justru ada kekecewaan ya atau membawa hal-hal yang kurang enak, tidak mau. Lebih Jadi baik nanti kalau sudah dulu gitu, kita buat daya tarik dulu gitu kan. Jadi selama akhir-akhir ini kita fokus ke daya tariknya dulu untuk menuju ke tiket-tiket kayak mau gitu. dibuat apa lagi nih Pak setelah Covid melanda 2,4 bulan ya? Sekarang sebenarnya lebih ada tambahan-tambahan wahana sudah Mbak gitu Mbak. Sini ada kolam pancing juga. Kolam Malik, pancing, ya. oke. Jadi kita menyiapkan kolam pancing itu tamu-tamu yang senang mancing gitu kan. Ada permainan ATV juga. ATV juga, Ya. oke. Selain buah-buah, Masih tetap kalau buah Buah kan kalau Masih buah kan? ini kan tetap ya. masih jalan. Sini ini sekarang ini kan biasanya
ya, awal-awal hujan ini musim alpukat ya. Alpukat. Cuma sekarang agak akhir alpukat sih, masih kayak gini. Ya ada sebagian sudah bisa dipanen. Gitu. Nah, setelah ini ada durian nanti. Jadi buah pasti ada terus, Mas. Ada gitu. terus ya. Tapi wisata utamanya tetap air terjun itu ya. Iya, gitu. Ini kan cuma pelengkap aja lah Pelengkap gitu saja, ya. Pelengkap oke. aja. Air terjun Dewi Rengganis Dan jalan goyang. dan jaran goyang. Itu katanya jaran goyang itu bisa menyembuhkan penyakit, bener nggak sih? Iya, iya. Bahkan sampai sekarang itu dipercaya sama masyarakat. Nah, justru berdasarkan penelitian saya ini ya, tamu-tamu yang dari luar itu sebenarnya lebih cenderung ke pengobatan, bukan berwisata. Bukan ke sini, wisatanya, oh Bukan. gitu. Ke pengobatan gitu. Iya, misalkan ya karena guna-guna aji itu kan mandi di situ sudah gitu. Gitu. Dan Jadi, sembuh ya? Sembuh, alhamdulillah sembuh. Sering tamu kita yang dari luar Jawa lah sering gitu. Jadi dari sini itu beli aquanya diminum, mungkin di perjalanan ya. Pulangnya itu diisi air itu sudah. Oh Ada gitu. sumber sehatnya, ya. Ada sumber sehatnya juga di sana. Di situ di sumber sehat di titik itu mah kita bangun tidak bisa dibangun itu. Oh gitu. Jadi, walaupun ditempel longsor, akhirnya dibiarkan gitu aja. Itu wes tidak apa-apa itu. Aman. Memang mungkin ya sama anunya tidak apa? Nggak boleh ya. Ya tidak direstui lah gitu ya. Karena Nggak memang bisa harus iya. bentuknya alam. Pak Kades, ada campur tangan atau ada uluran tangan dari CSR nggak sih untuk mengembangkan wisata edukasi? Ada. Hmm. Ini selama ini yang mensupport kita ya dari PT POMI. POMI. Oke. Phaeton Energy gitu. Makanya dia mau membuat edukasi PLTMH. Mikrohidro, oke. Penerangan ini pakai PLTMH ini. Dari POMI. Iya. Kalau dari pemerintah, pemerintah pusat, provinsi atau Pemkab gitu ada nggak? Pemerintah Supporting, daerah ada. dukungan, Pemerintah daerah ada. Kita sudah dibantu jembatan. Oke, jembatan. Ya. Cuma tinggal jalan ini. Dari provinsi? Belum. Provinsi Belum pernah ya? Belum sih. Belum pernah ya? Desa Belum. Guyangan, menurut informasi yang saya terima, dulu adalah termasuk desa Pak. Bukan terhebat, tapi terpencil, Ya, betul. tertinggal, gitu, Betul. tertindas mungkin. Pokoknya Sekarang statusnya apa Pak Tenggi? Status apa? Status ini desanya? Desa sudah alhamdulillah sudah berkembang ya. Berkembang. Gitu ya. Alhamdulillah sudah berkembang. Memang benar katanya Ibu ini Mas, memang tertinggal, terpencil gitu ya. Siapa sih yang mau ke Guyangan ya di saat seperti itu ya? Sekarang pun kalau ndak dibikin seperti ini, ndak mungkin ya orang-orang luar mau ke Guyangan ngapain kan gitu kan? Karena Guyangan ini sudah buntu di sini, ndak ada jalan tembus. Gitu. Oh buntu Guyangan, ya. buntu. Gitu. Jadi Nggak ada jalan iya, satu-satu. Jadi jalan terakhir udah ke jalan sini. terakhir ini gitu. Jalan terakhir. Gitu. Dan kampungnya, di kampungnya ini desa ini termasuk desa yang apa Pak? Dulunya memang penduduknya sangat-sangat tertinggal Pak, baik itu Ya, dari pendidikannya, SDM. Pendidikan, dari SDM. SDM-nya. Ada terobosan nggak Pak Kades melihat sumber daya manusia Guyangan itu yang rendah begitu? Memang yang saya pikirkan itu Mas, di awal, di periode pertama itu di pendidikan gitu. Karena waktu itu ya, pertama kali saya menjabat itu, jangankan lulusan SMP lanjutan ya, SD aja bisa dihitung dengan ini sudah. Dengan jari ini. Agak parah dong. Minenya, iya. Karena kadang-kadang ya kebanyakan masyarakat itu mau ikut UAN itu ujian nasional itu sudah dikawinkan, dinikahkan gitu sama orang tuanya itu. Parah sih ini, Pak. Karena Pak Kades ini sudah hampir tiga kali periode ya Pak ya untuk menjabat. Di saat pertama kali menjabat, wah nggak bisa nih, ini harus dirubah nih mindsetnya masyarakat itu dengan apa gitu? ya makanya, Pak, pertama saya ikut apa ya, ada niatan mencalonkan ya pertama kali kan memang tujuan saya ingin merubah lah sekiranya apa ya, merubah ke yang lebih baik dan jenjang gitu kan. Setelah kita jalani, ternyata kuncinya ada di pendidikan. Oke. Ada di pendidikan. SDM ya. Bisa jadi perubahan Pak Kades itu satu-satunya warga desa Guyangan yang pendidikannya lumayan tinggi gitu Pak, bisa dibilang seperti itu.
Iya di desa Guyangan kan gitu kan. Harus di sini kan gitu kan. Iya. Ya pakai kebijakannya gimana Pak Kades? Kebijakannya seperti apa Untuk terus, apa? Jadi lucu sebenarnya Mas. Kita buat kebijakan itu lucu sebenarnya. Kadang-kadang kebijakan itu benturan dengan aturan ya kan Oke. gitu kan. Ya. Awal mula saya merintis pendidikan itu berawal dari itu, ini tanpa pendidikan nggak mungkin ya ada Oke. perubahan yang bisa dalam artian untuk mewujudkan mimpi lah kan gitu kan, nggak mungkin. Akhirnya saya melangkah satu tahun itu buka pendidikan lanjutan. Oke. Buka pendidikan lanjutan, saya beri nama MTS, MTS Tarbiyatus Sibyan. Tarbiyatus Sibyan. Bukan Sabian loh Pak. Bukan Sibyan. Tarbiyah itu kan artinya kan Pendidikan. ya. Ada Sibyan itu kan anak kecil ya. Anak kecil. Jadi anggapan saya walaupun sudah menginjak dewasa, karena belum dapat ilmu, saya anggap anak kecil itu gitu. Terus buka. Jadi murid saya itu ada yang besar-besar gitu kan. Kita tampung juga di situ gitu. Awal mula seperti itu. Akhirnya di samping sudah ada pendidikan, kita beraturan gitu. Jadi Didukung sama desa, ya? sebelum lanjut MTS ya, sebelum lulus MTS gitu atau SMP tidak boleh menikah. Itu. Berarti dari desa Itu- membuat it- perdes. Saya buatkan saya Itu diikuti sama masyarakat tuh. diikuti Mas gitu Mas. Perdes, Pak. Alhamdulillah. Karena Perdes mau tidak mau Ya, harus Dan itu bisa mengangkat ini apa namanya rata-rata pendidikan yang dulu SD. Iya, buktinya, bisa Oke, itu. oke. Bisa itu. Bahkan di tahun kedua itu saya sudah punya siswa baru itu sudah di atas 30. Luar biasa itu sebenarnya sudah. Di atas 30 tahun kedua ya. meskipun usianya bermacam-macam. Oh iya kan ada yang putus sekolah gitu kan. Iya. Ini kan lanjutan kan. Jadi walaupun jarak lulusnya itu 2 tahun, kita terima aja gitu seperti itu. Oke, kembali lagi ke potensi desa. Ya. Jadi kita ini kebetulan Kemendes lagi concern dengan persoalan potensi desa. Ada desa yang sangat maju, Pak Kades, ada desa yang sulit maju ya. Nah, saya kemarin jalan-jalan ke Tigasan Wetan. Yang kita tahu Tigasan Wetan di Leces itu kan kering. Terus tempatnya, mohon maaf, maling 32. Saya kemarin kaget, ternyata tidak ada apa namanya Bukit Dami ya. Itu yang dijual view. Jadi kita bisa melihat Bromo, kita melihat Argo Puro, kita bisa melihat laut kota itu. Nah, tinggal kemudian mengolah potensinya itu. Nah, makanya saya datang ke sini karena ada wisata air terjun Guyangan itu yang menurut saya salah satu cara untuk mengangkat tidak hanya pemerintah desa tapi juga rakyat sekitar gitu. Nah, teman-teman Kemendes concern untuk urusan itu, makanya kita akan coba fasilitasi nanti kira-kira apa yang bisa diberikan sebagai intervensi ya dari Kementerian Desa. Kita juga berharap dari Pemprov, kita juga berharap dari pemerintah kabupaten. Nah, ini yang belum apanya Pak Tenggi? Yang ingin dikembangkan. Ingin kembangkan ke depan apa nih? Mumpung ada staf Kemendes. Ya ini saya sebenarnya tadi ini ada staf Kemendes, langsung aura Guyangan kayaknya sudah berubah ya, gitu. Bukan langsung goyang ya? Iya, beda ya Mas. Yang Auranya buram beda. sekarang Iya. terang. Iya kok boleh mau terang ini gitu ya. Memang ada ya. Ada firasat. Iya, ada firasat seperti itu. Sebenarnya banyak ya untuk melengkapi ini Pak. Itu banyak ya. Ya utamanya akses jalan. Jalan. Gitu Itu ya. jalan desa apa jalan Pemkap itu? Jalan Pemkap sudah. Pemkap ya. Oke. Statusnya sudah itu dinaikkan ke jalan Pemkap, jalan PU sudah ya. Itu ya. Sebenarnya jalan PU sini sepanjang 12 kilo Pak. 12 kilo berapa? 12 km ya. Oke. 12 km. Cuma yang ke sini ini arah yang ke wisata ini 6 kilo 400. 6 kilo 400. Itu Pemkap ya. Pemkap. Oke. Jadi harapan saya tahun ini ya mudah-mudahan ya dapat jalan ini Ya, dibangun ya. untuk penunjang wisata juga ya. Untuk fasilitas wisatanya apanya yang mau dikembangkan gitu? Banyak sebenarnya. Apalagi saya akan bermimpi ya atau berkeinginan untuk menjadikan Guyangan ini satu dusun satu
satu wisata ya gitu kan. Oke. Karena Guyangan bukan cuma titik ini, Guyangan ada 8 titik ya, 8 dusun ya. Dan semuanya wisata potensinya ya? Ya, disesuaikan dengan potensi dusun masing-masing sudah. Oke, gitu. dusun masing-masing. Jadi di selain wisata alam ada wisata buah juga di situ ya. Kebetulan di sini ada 4 dusun, Pak. 4 dusun, oke. Yang sudah mulai dibangun. Bapak ada 4 air terjun di Guyangan, ada 4 air terjun. 4 air terjun. 8 dusun ini ada 4 air terjun. Gitu. Oh, ini salah satunya aja ini? Salah satunya di sini. Gitu. Wow. Kebetulan di dusun ini ada 2 titik ya, ada 2 titik air terjun. Ya. Terus di dusun Duren ini ada air terjun juga namanya Watulusung. Air terjun Watulusung ya. Itu apa? Keinginan saya di dusun Duren ini mau dijadikan kampung ikan. Kampung ikan. Kenapa Jadi, kampung ikan? Satu, karena dusun ini air sudah mulai nyaman, normal gitu kan. Mau memanfaatkan itu. Terus yang kedua, biar masyarakat tidak beli keluar ya, Kak. Cukup muter-muter di sini. Jadi bisa dimanfaatkan oleh warga. Insya Allah tahun depan ini sudah kita mulai untuk edukasi juga ya. Jadi berbagai macam ikan harus ada di dusun itu. Itu. Ikan air tawar ya. Macam-macam sudah, Pak, iya. Pokoknya Karena air laut kan. Guyangan tidak boleh beli keluar ya, kayak gitu kan. Orang luar harus beli di sini kan gitu kan. Tujuannya gitu. Nah, di dusun sebelah ini ada air terjun juga. Air terjun Namanya juga? air terjun Batu Rantai. Batu Wah, ini Rantai. bagus ini, ya. Air terjun Batu Rantai itu Aksesnya Guyangan, lebih dari sini, Pak? kalau itu aksesnya ya dekat ya dari jalan Bantura ya. Cuma jalan Banturanya aja yang gitu ya. Yang off road ya gitu. Kita kalau mau ke sana itu harus pakai jeep lah 4x4 gitu. Makanya kita butuhnya di situ tadi sempat Pak ya. Yang Ya, barangkali tahun depan dapat ini jeep. bisa disampaikan ke Gus Menteri, Guyangan BUMDesnya harus jeep tahun depan. Gitu kan. Iya. Ya, harus disampaikan juga ya gitu. Jadi memang Sobatin ini keinginan atau mimpinya Pak Kades ini luar biasa ya. Dari mulai kemudian babat alas sampai kemudian bagaimana merecovery wisata air terjun. Ternyata masih ada 4 dusun atau 2 dusun lagi ya yang ternyata punya potensi wisata air terjun ya. Ya, dan saya kira kalau ini tidak disupport atau tidak diintervensi dari pemerintah Diasnya kayaknya agak kesulitan ya. Iya. Makanya kita berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten harus turun tangan juga untuk kemudian bagaimana agar Desa Guyangan ini benar-benar menjadi desa maju. Hari ini statusnya masih berkembang dan saya meyakini atas semangat spirit yang dikembangkan oleh Pak Hasyim sebagai kepala Desa Guyangan, saya kira menjadi desa maju itu akan cepat untuk bisa diwujudkan. Tadi ada 4, bentar Pak, ini ada 4 dusun ya yang tadi sudah memiliki potensi termasuk Iya. dusun ini. Yang 4 kan ada 8 dusun. Iya, lainnya? yang 4 untuk buah gitu. Nah, Yang buah. 4 ini Seperti alam, itu. 4 buahnya. Jadi ada kampung Duren gitu. Kita kalau ke sana ya harus pakai jeep tapi ya. Oh, tetap ya Pak? Durennya gratis, Pak. Iya, harus pakai Durennya jeep, gratis? iya. Durennya digratisin. Digratisin durennya. Khusus Mas Malik gitu. Oh, khusus. gitu. Iya. Iya. Kampung khusus Iya, gitu ya. Tapi kan untuk gitu. wisatawan beli. Beli gitu. ya. Tapi enggak semurah yang di sana. Durennya bagus, asli, Pak. Kualitasnya bagus. Durennya macam-macam, ada muntong, ada musangking, ada simas gitu, ada Sudah bawor. disiapin juga sama Iya. Pak Kadesnya. Nah, nanti pas musim kita kesini lagi deh. Satu dusun itu duren semua sudah gitu. Ada Kampung Apukat. Kampung buka satu dusun bukat semua. Luar biasa. Bukat gitu Ini ya. mimpinya Pak Kades luar biasa. tinggal Tinggal dua lagi Pak dusun. dusun Apa? jeruk, ada kampung Jeruk. jeruk gitu. Ada kampung jeruk, terus ada kampung sirsak juga di situ. Ada Sirsak, Sirsak Madu yang tadi. Sirsak madu ya. Gitu. Luar Sirsak biasa. itu Sudah ada, Pak. sebenarnya apa ya? Manfaatnya bagus untuk kesehatan. Ya, itu. sirsak. Ya, Ya. dari daunnya. Dari daunnya gitu, akarnya gitu kan. Terus itu. Bisa ini. Iya. Tinggal Gitu ya, Ini setumpuk potensi, tinggal mengembangkan. Nah, mengembangkan itu kan butuh butuh kebijakan tentu saja dan butuh anggaran ya. Ya. Dana desa mungkin nggak cukup kalau dipakai untuk itu. support Makanya dari sekali banyak lagi pihak tetap ya. harus diintervensi oleh pemerintah level di atasnya lah begitu. Dan semoga nanti bisa dapat intervensi juga dari Kemendak. Ya, pasti ini sudah. harus Iya, Insya Allah. Pasti ini sudah. Apa- Pasti. paling tidak- Ini besok bisa nyampe ke Gus Menteri nih. Ya, gitu ya. Terus besok lusanya datanglah sebuah Ya itu.
Jeep itu ya, Pak? Jeep, iya. Apalagi tadi ada itu harapan ke apa buat tim IT kita gitu kan. Ya ada Kami program Ada Smart Village program, ya, ada agak Smart Village juga ya, desa Pak? cerdas ya. Desa cerdas itu sangat bermanfaat satu misalkan untuk memastikan pelayanan pemerintah itu lebih digital begitu ya. Terus kemudian pelayanan umum juga, terus kemudian e-government pemerintahan desa lah. Terus kemudian untuk apa namanya memperkenalkan wisata Guyangan ini ke publik ya. Itu Itu melalui website. melalui online dan seterusnya. Itu semua nanti bisa digarap di Meskipun Smart Village desa itu. statusnya desa Guyangan itu desa berkembang, bukan desa mandiri, tapi bisa menjadi sebuah desa yang smart. Ya smart, Amin, desa yang cerdas Amin, gitu. amin, amin. Begitu. Ya, Sesuai harapan ya, seperti sesuai ya. harapan. Amin, Harus, amin. Pak, harapan harus ya. ini kan. Siap, Apalagi sudah ada yang mau menggandeng. Iya, siap. Pasti sampai Gus Menteri ya. Begitu ya. Insya Ini kan Allah. bagian dari beliaunya juga gitu, Ah, gitu. iya, iya, iya. Oke, oke. Ya, sobat ini itu tadi obrolan singkat kita dengan salah satu kepala desa yang inovatif dan inspiratif, yaitu Bapak Hasim dari Desa Guyangan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Sampai jumpa di Kopi Time selanjutnya. Wassalamualaikum.